Saudari-saudara yang terkasih, ada seorang pastor yang selesai mengkhotbahkan, membuat satu khotbah tentang bacaan yang baru kita dengar hari ini. Dan khotbahnya itu sangat menyentuh hati semua umat yang hadir di sana. Karena itu setelah misa selesai, seorang umat, sebut saja Bapak A, datang menyalam pastor tersebut. Dan ia mengatakan, "Pastor, khotbahnya 2 jempol." Dan sebelum dia pergi meninggalkan pastor itu, dia berkata lagi, "Syukurlah aku tidak seperti pungut cukai dalam khotbah pastor tadi." Saudari-saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh si bapak tadi adalah kontradiktif dan jatuh kembali pada kesalahan yang sama. Dia memuji, khotbahnya bagus sekali, menyentuh, tetapi di akhir dia mulai seperti si pungut cukai juga, menyombongkan dirinya. Syukurlah aku tidak seperti si pungut cukai dalam khotbah tadi. Kalau kita perhatikan dengan baik, sebenarnya dalam bacaan tadi, dalam bacaan Injil, Yesus tidak mencela perbuatan dari si pungut cukai, si orang Farisi. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak mencela perbuatan orang Farisi. Yang dicela oleh Yesus adalah sikapnya terhadap orang lain dalam doa. Seorang Farisi itu sebenarnya kalau kita lihat itu orang yang jujur. Saya bukan orang lalim, saya bukan perampok. Dia orang yang setia dalam pernikahannya. Aku bukan pezina, bukan tukang selingkuh. Dia bahkan juga menjalankan kehidupan keagamaan dengan baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu, yaitu melebihi sebenarnya kewajiban orang-orang Yahudi waktu itu. Dan ia melaksanakan kewajibannya dengan baik juga, memberikan 1/10. Karena itulah tradisi dalam Taurat Musa, 1/10 dari penghasilan diberikan untuk bait Allah. Hal itu tidak dicela oleh Yesus. Yesus tidak mengkritik cara hidupnya. Yang dikritik oleh Yesus adalah kesombongannya. Bahwa dengan cara hidup yang baik itu, ia menjadi merasa angkuh dan tinggi hati. Dan kemudian mulai merendahkan dan menghina orang lain. Kalau kita perhatikan dengan baik bacaan hari ini, sebenarnya mengajak kita untuk berpikir dari 2 sisi belakang. Bukan hanya dari sisi si Farisi dan bukan hanya dari sisi si pungut cukai. Kita bisa belajar dari dua-duanya. Dari si pungut cukai kita belajar tentang kesadarannya bahwa ia merasa orang berdosa dan karena itu ia hanya mengharapkan belas kasih dari Tuhan. Tetapi Yesus tidak mengajak kita untuk meniru kejahatan si pungut cukai yang gila uang, yang memeras bangsanya sendiri, yang bekerja sama dengan penjajah untuk mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak menyuruh kita mengambil kesempatan seperti pungut cukai tersebut. Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa kita orang berdosa, orang lemah, dan karena itu kita tidak bisa membanggakan apa-apa kecuali kelemahan kita di hadapan Tuhan,
Dan kita harus berani berendah hati mohon ampun dari Tuhan. Jadi dua sisi ini yang harus kita lihat di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Dari sisi si Farisi, jangan kita tiru kesombongannya. Jangan kita ikuti keangkuhannya. Jangan kita teladani bahwa dia merasa diri paling benar di hadapan semua orang lain. Tetapi bisa kita ikuti sikap hidup baiknya, kejujurannya, kesetiaannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam pasangannya, kesetiaannya untuk menjalankan imannya dan kewajibannya. Bahkan kalau perlu, kerelaannya untuk memberikan lebih kepada Tuhan. Berpuasa 2 kali seminggu, lebih daripada seharusnya. Itu yang bisa kita ikuti dari cara hidup si Farisi tersebut. Bahwa kita mengambil nilai-nilai baik, nilai-nilai moral baik dari sikap hidup. Sebagai orang Kristen, kita rajin berhubungan dengan Tuhan, gembira bukan dengan berat hati, bukan karena harus demikian, tapi sungguh kita merasa bergembira boleh berbicara dengan Tuhan setiap hari, boleh menyambut tubuh Kristus setiap minggu, bahkan setiap hari kalau perlu juga, boleh menolong orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, mengikuti sungguh-sungguh janji perkawinan kita masing-masing, hidup dengan tulus, dengan jujur dalam hidup sehari-hari, rela mencintai dan mengasihi. Ini banyak sekali yang bisa kita jalankan dengan melihat cara hidup si Farisi tersebut. Tapi sekali lagi jangan ikuti kesombongan dan keangkuhannya. Jangan gara-gara seperti si bapak tadi, syukurlah saya tidak seperti si Farisi tadi. Itu yang kita bisa lihat dari sisi si Farisi. Dari sisi si pungut cukai, kita menyadari seperti kata Rasul Paulus, kita ini tidak punya apa-apa kecuali kelemahan belaka. Yesus dari Asisi pun mengatakan demikian. Kita ini tak bisa menyombongkan apapun kecuali cacat celah dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kelemahan masing-masing, kekurangan masing-masing, dan tidak jarang jatuh di dalam kekurangan dan kelemahan tersebut. Dan karena itu kita harus datang kepada Tuhan seperti si pungut cukai untuk selalu memohonkan kekuatan dari Allah. Untuk sekali lagi menyadari bahwa kita ini orang lemah dan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Bukan menyatakan dirinya sombong. Saya kan seperti manusia lain. Masih ada orang lain lebih banyak, lebih jahat daripada saya Tuhan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahwa kita masih lebih baik sedikit dari orang-orang jahat lainnya. Semua orang mempunyai kelemahannya dan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa membenarkan diri karena kesalahan orang lain. Karena dia salah, saya benar. Tidak. Kita mempunyai masing-masing kelemahan dan kesalahan kita. Karena itu kita berendah hati seperti si pungut cukai untuk datang, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Demikian kita selalu diajak untuk memperbaiki diri kita setiap saat. Membuat hidup kita menjadi lebih indah setiap hari. Ada banyak peluang dan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan hidup kita. Membuatnya menjadi lebih berbuah dan lebih berarti. Jangan mengikuti
kesalahan dari pungut cukai yang mengatakan dirinya, udahlah saya orang lemah, sudah itu saya tetap jatuh dalam kesalahan, tidak apa-apa, Tuhan mengampuni saya. Berarti kita menyalahgunakan belas kasih Tuhan. Seharusnya kita malu untuk sering-sering jatuh dalam kesalahan yang sama terus-menerus. Kita harus berani memperbaiki hidup kita dan diri kita. Dan karena itu kita rendah hati mengakui di depan Tuhan bahwa tanpa Tuhan, tanpa bantuan dari Tuhan, kita tidak mampu. Kita akan gagal. Kerendahan hati seperti inilah yang buat kita akan mampu melihat orang lain dengan kacamata yang positif, bahwa saya tidak lebih baik daripada orang lain. Saya mungkin lebih jahat dari orang lain, tetapi tidak apa-apa. Bersama dengan Tuhan saya bisa memperbaiki beberapa hal dari hidup saya pelan-pelan setiap hari. Dengan sabar, dengan penuh pengharapan. Nah, kerendahan hati seperti inilah yang membuat kita akhirnya bisa hidup dengan lebih penuh pengharapan untuk maju, untuk memperbaiki hidup kita dengan lebih baik. Jadi kita bisa melihat dua sisi yang baik dari kedua pribadi yang hari ini kita dengarkan. Si Farisi dengan cara hidupnya yang baik tetapi bukan kesombongannya. Si pungut cukai dengan kerendahan hati dan berani mengakui kesalahannya tapi bukan kejahatannya. Dan ini kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi kita setiap saat. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi ini, kita akan sadar bahwa dari awal kita sudah berendah hati di hadapan Tuhan, mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan sebelum kita menerima komuni pun kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tapi bersabdalah saja. Seluruh perayaan Ekaristi ini adalah perayaan kerendahan hati Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, tetapi juga kerelaan dan keberanian kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita orang lemah, dan hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa hidup dengan lebih baik. Semoga kita sungguh-sungguh dikuatkan kembali dalam perayaan Ekaristi ini dengan sabda Tuhan hari ini, supaya sungguh kita dengan kerendahan hati kita sebagai orang lemah selalu datang mohon bantuan dari Tuhan, mengakui kesalahan kita dan memperbaiki kita dengan cara hidup yang baik, dengan teladan yang diberikan kepada kita oleh si orang Farisi tadi, supaya sungguh kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan melihat kita dengan sinar matanya yang lembut. Amin.